Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya tafsir surat Al-Bayyinah. Marilah sebelum kita memulai taklim kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Fauzi Junaidi, kami persilahkan. Terima kasih Pak Dr. Widiono Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Asyara muslimin wal muslimat, pada Bapak Widyo Nugroho, pada keluarga besar yang ada di Pekanbaru, yang ada di Jabodetabek dan juga di luar Jawa juga, seperti tadi dari Kendari, dan lain-lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya pada Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kenikmatan, karunia dan juga anugerahnya yang tidak main-main banyak serta tidak terputus-putusnya kita hidup di dalam banyak sekali kebaikan, hidup di dalam masa lapang yang sering kita alami dan banyak kita alami, sehingga juga membuat kita lancar dan juga mudah di dalam melaksanakan taat kepada Allah dan juga ibadah padanya, yang merupakan tujuan satu-satunya Allah menciptakan hidup di dunia. Ini sekali lagi Bapak Ibu sekalian adalah kenikmatan yang besar yang tidak main-main Allah berikan kepada kita hambanya. Oleh karena itu mari sama-sama kita jangan lupa untuk mensyukuri nikmat Allah. Nah, hanya dengan kita bersyukur, kita gunakan untuk kebaikan, kita gunakan untuk ketaatan nikmat Allah tersebut, ini membuat kita benar-benar bisa terus di dalam nikmat. Alias kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba yang berarti dia tidak lagi disebut sebagai hamba yang bersyukur, ini membuat hamba tidak merasakan lagi nikmat yang selama ini dia rasakan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang kita hidup di dunia adalah ditugaskan untuk bersyukur terhadap nikmat Allah yang ada. Dan cara kita bisa bersyukur adalah dengan cara kita selalu mengingat-ingat kenikmatan yang begitu banyak yang Allah berikan pada kita semua. Dulu kita punya apa, sekarang sudah punya apa. Dulu kita siapa, sekarang sudah menjadi siapa. Ya. Dulu kita belum punya apa-apa, sekarang sudah punya apa-apa. Sudah punya banyak jemaah sekalian. Itu semua adalah karena Allah yang memberikan. Karena kemampuan yang selama ini Allah berikan pada kita, maka jangan merasa bahwasanya semua itu adalah karena kemampuan kita. Tidak demikian ya mas sekalian. Karena semua itu adalah kehendak Allah yang harus kita syukuri dan kita gunakan tuh untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kenikmatan yang ada ini tetap Allah pertahankan dan Allah akan mengalirkan kenikmatan baru yang ada di masa depan. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada uswatun hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian pada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada siapa saja yang selalu berada di jalan yang lurus ini sampai hari kiamat. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu berada di jalan yang mulia ini sampai ajal menjemput kita masing-masing. Walaupun ini adalah perjuangan yang berat, tapi kita mohon pada Allah agar kita tetap terus di dalam jalan yang benar. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat, di pertemuan dan kesempatan kita kali ini kita akan mengkaji surat Al-Bayyinah. Kita akan mengkaji surat tafsir dari surat Al-Bayyinah.
Jadi kita akan mempelajari dan merenungkan tafsir dari surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah ini adalah surat yang terpanjang ya. Karena ketika kita membahas tafsir surat Al-Qur'an yang mulia, mulai dari belakang, maka ini adalah surat yang terpanjang. Ya, sekali lagi ini adalah surat yang terpanjang selama kita belajar tafsir ini jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan selama 1 jam ini kita bisa mempelajarinya dan bisa merenungkan akan kandungan-kandungan dan faedah-faedah dari surat ini. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian kita kali ini, kita akan baca terlebih dahulu surat Al-Bayyinah ini agar Allah memberikan kita faedah dan juga pahala dari membacanya, kemudian dari merenungkan dan mempelajari tafsirnya. Baik, mari sama-sama kita baca surat Al-Bayyinah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Ya. Wa ma umiru, ini marja'i semua ya Bapak Ibu, panjang. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah.
Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim. Di sini banyak dengungnya ya Bapak Ibu. Mohon diperhatikan. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Iya, baik. Ulangi lagi Pak ya, bunyi shin. Syarabah. Gangguan ya. Enggak. Suaranya Pak Ustadz nggak masuk. Ustadz masih ada di sini? Ya tapi suaranya nggak ada. Iya. Ke-mute ya Sama Ustadz? Enggak. videonya pun berhenti dia. Iya. Gangguan. Gangguan di sana kayaknya. Hujan deras nggak tuh? Hujan tapi nggak deras. Ini deras banget di rumah. Ustadznya malah putus ya. Putus. Mati lampu kali, mati internet. Oh, udah masuk lagi tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Aduh, ya baik ya. Afwan Mbak. Sinyal nggak tahu sinyal saya nih kali ya. Iya, Bapak nih. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan berikutnya. Tahap berikutnya itu membacakan terjemahan dan juga tafsir dari surat Al-Bayyinah. Sebelumnya kita akan bacakan identitas dari surat Al-Bayyinah Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah surat ini di zaman Nabi, Bapak Ibu ya, mohon diperhatikan. Di zaman Nabi namanya adalah surat Lam Yakunil Ladzina Kafaru. Ya. Di zaman Nabi itu dinamai dengan surat Lam Yakunil Ladzina Kafaru, Bapak Ibu. Karena Nabi sendiri yang bersabda gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi dalam suatu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Bapak Ibu sekalian. Dan kita lihat hadis ini sangat mulia ya. Dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi pernah bersabda kepada Ubay bin Ka'ab. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ini sahabat Nabi yang mulia, ahli baca Al-Qur'an. Nabi pernah berkata kepada Ubay, "Ya Ubay, innallaha amaroni an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru." Wahai Ubay, sesungguhnya Allah memerintahkan saya untuk membacakan surat Lam Yakunil Ladzina Kafaru kepada kamu. Allah menyuruh saya membacakan surat Al-Bayyinah kepada kamu. Kemudian Ubay mendengar itu, dia bertanya kepada Nabi, "Wasammani lak?" Wahai Nabi, apakah Allah menyebut nama saya kepadamu saat itu? Saat engkau diperintah itu, apakah Allah menyebut nama saya? Kemudian Nabi bersabda, "Na'am, ya." Akhirnya Ubay bin Ka'ab nangis, Bapak Ibu sekalian. Nangisnya tentu saja karena nangis bahagia, nangis gembira.
ya terharu karena nama beliau itu disebut di kalangan Allah dan juga penduduk langit. Ini adalah suatu prestasi Bapak Ibu, ya. Ketika nama orang itu disebut di kalangan penduduk langit, walaupun dia tidak disebut-sebut di kalangan penduduk bumi, dia mungkin nggak terkenal, termasuk orang yang ya nggak sama sekali diperhatikan dah. Tapi dia ternyata Ubay bin Ka'ab mendapatkan kemuliaan yang nggak dimiliki oleh sahabat Nabi yang lain, disebut-sebut oleh Allah di dalam perintah Allah kepada nabinya. Nah, berarti di sini menunjukkan Nabi memberi nama surat ini dengan surat Lam Yakunil Ladzina Kafaru. Kemudian surat ini dinamai di dalam kebanyakan mushaf Bapak Ibu sekalian dengan suratul Qayyimah. Jadi suratul Qayyimah. Ya, surat Al-Qayyimah karena di situ ada Dinul Qayyimah ya Bapak Ibu ya. Kemudian surat ini juga diberi nama Bapak Ibu sekalian di dalam mayoritas kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab sunnah, kitab hadis dengan nama suratul Lam Yakun. Karena diawali dengan dua kata lam dan yakun, lam yakun. Kemudian Bapak Ibu sekalian ya, sebagian ulama lagi menyebut nama surat ini dengan surat Al-Bayyinah. Ala kulli hal itu adalah nama-nama yang intinya adalah satu surat, namun ternyata namanya ada beberapa macam. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah para ulama berbeda pendapat apakah surat ini Madaniyah atau Makkiyah. Namun pendapat yang kuat, wallahu a'lam bishawab, yang saya pilih adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan surat ini adalah surat Madaniyah. Nanti kita lihat Bapak Ibu sekalian, surat tersebut, ya surat Al-Bayyinah ini terdiri atau berisi tentang celaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada ahli kitab. Begitu juga celaan Allah Subhanahu wa taala kepada ahli kitab yang tidak beriman setelah datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sekaligus pujian dan sanjungan kepada ahli kitab yang mau beriman masuk Islam setelah kedatangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti menunjukkan yang kuat adalah ini adalah surat Madaniyah. Sebab Bapak Ibu sekalian, Nabi berhubungan dengan ahli kitab, ya, mendakwahkan ahli kitab itu adalah ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Makanya surat ini disebut Madaniyah sebab turunnya setelah periode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surat ini Bapak Ibu sekalian di dalam nomor urut yang turun kepada Nabi, surat ini ya turun kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada urutan ke-101. Ke-101 Bapak Ibu sekalian. Surat ini turun setelah surat At-Tolaq dan sebelum surat Al-Hasyr. Berarti kalau mau diurut jamaah sekalian yang lebih dahulu turun adalah At-Tolaq, kemudian surat Al-Bayyinah ini, kemudian setelah itu adalah surat Al-Hasyr. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian jamaah sekalian ya, surat ini terdiri dari 8 ayat. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita akan bacakan ya, yang pertama adalah min ahlil kitabi wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik. Orang kafir dari ahli kitab di sini maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani Bapak Ibu ya. Dan orang-orang musyrik di sini maksudnya adalah orang-orang yang menyembah berhala, menyembah Tuhan selain Allah ya di Mekah. Tidaklah meninggalkan agama mereka ya sebelum datangnya kepada mereka bukti yang nyata. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrik mereka terus-menerus di dalam agama mereka masing-masing, terus-menerus di dalam keyakinan mereka masing-masing, di dalam kesyirikan, kekufuran, kesesatan sebelum datangnya bukti yang nyata kepada mereka Bapak Ibu sekalian. Bukti yang nyata itu apa sih sebenarnya? Nah, di sini di dalam ayat kedua diteruskan Rasulum minallahi yatlu suhufam mutahharah. Yang disebut bukti yang nyata yang merubah mereka, memindahkan mereka dari alam kufur ke alam iman, alam kesesatan ke alam hidayah, cahaya, kemudian dari alam kesyirikan ke alam yang tauhid. Ini adalah bukti yang nyata. Bukti yang nyata itu adalah berupa seorang rasul dari Allah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pak ya.
yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, maksudnya Al-Qur'an. Ternyata yang dimaksud bukti yang nyata di sini adalah Rasulullah, maksudnya terutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa Al-Quran yang merupakan kitab yang disucikan. Kitab yang disucikan dari kebatilan, dari kekufuran, dari kekeliruan, dari penyimpangan, dari penambahan dan pengurangan, Bapak Ibu sekalian, ya. Seperti itu. Dan dua ayat ini, Bapak Ibu sekalian, kata para ulama, ya, ini merupakan ayat yang berisi atau ayat yang Allah mengungkapkan karunia, ya, ayat yang berisi tentang karunia Allah kepada manusia saat Nabi terutus Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan juga orang-orang musyrik yang ternyata mereka baru mendapatkan hidayah, baru terlepas dari kekufuran, baru pindah, ya, dari alam kesyirikan ke alam tauhid, kekufuran pada keimanan. Itu adalah setelah datangnya Nabi dengan membawa Al-Quran. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya, jadi dua ayat ini menunjukkan bahwasannya Bapak Ibu sekalian, manusia itu akan terus-menerus di dalam kekufuran selagi Nabi belum terutus. Kalau di dalam ayat yang lain, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan sesungguhnya mereka sebelum terutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh-sungguh di dalam kesesatan yang nyata. Ini sama dengan dua ayat ini, makanya jemaah sekalian, ya. Jadi sekali lagi dua ayat ini Allah ungkapkan, termasuk sampai ayat 3 ini Bapak Ibu, ya, sebagai bentuk Allah mengungkapkan karunia hidayah. Dan ini sekali lagi sekaligus sanjungan Allah kepada ahli kitab dan orang-orang yang asalnya musyrik kemudian mau beriman, mengikuti ajaran dan juga petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang berikutnya di sini menunjukkan bahwasanya Rasul minallah. Jadi ayat yang kedua menunjukkan Rasul Nabi kita Muhammad SAW itu berasal dari Allah. Maka siapa saja mengingkari bahwasanya Muhammad tidak berasal dari Allah, apa yang dibawa oleh Muhammad itu telah bukan berasal dari Allah, maka dia telah keluar dari Islam. Kalau dia memang awalnya Islam, dia telah keluar dari Islam. Ya, kalau yang mengatakan orang kafir ya biarin aja, nggak masalah Pak. Ya memang dia keyakinannya begitu, makanya dia nggak mau masuk Islam. Tapi kalau yang menyatakan itu adalah orang yang menganggap dirinya sebagai orang Muslim, KTP-nya Islam gitu ya, maka dia telah keluar dari Islam setelah mendapatkan hidayah. Ya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam dua ayat kedua disebutkan bahwasanya Al-Quran itu adalah lembaran-lembaran yang disucikan. Maksudnya apa Pak? Sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang dimaksud dengan ini adalah bukan berarti Nabi itu membaca kitab Al-Quran dalam lembaran-lembaran, bukan. Jadi maksudnya adalah Nabi membaca kitab Al-Quran yang di kalangan penduduk langit ini merupakan lembaran-lembaran yang disucikan dari kekufuran, dari sentuhan setan gitu ya, dari penambahan, dari pengurangan dan juga kekeliruan. Seperti itu Bapak Ibu maksudnya. Sebab Al-Quran yang Nabi baca Shallallahu Alaihi Wasallam berasal wahyu yang merupakan wahyu dari Allah, itu adalah dari hafalan Nabi Pak, bukan dari kitab, bukan. Saya ulang ya. Di dalam ayat yang kedua ini membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Maksudnya adalah Nabi membaca Al-Quran, membacakan ayat-ayat Al-Quran yang di kalangan penduduk langit ini merupakan lembaran-lembaran yang disucikan, Pak. Maksudnya disucikan yang dibersihkan. Nggak mungkin salah, nggak mungkin keliru, nggak mungkin kemasukan kekufuran dan sebagainya. Nggak ada kekufuran, nggak ada kesyirikan, dan nggak ada kesesatan di situ. Jadi demikian maksudnya, Pak. Sebab Nabi itu hafal semuanya, Pak. Nabi itu hafal. Nabi ketika mendapatkan wahyu, beliau cukup diam saja. Setelah wahyu selesai, langsung Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan Nabi itu bisa menghafalkan makna, menghafalkan redaksi dan kata-katanya, kemudian tafsirnya juga seperti itu. Kemudian fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya, maksudnya di dalam Al-Quran terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Di dalam Al-Quran ini terdapat ayat-ayat dan hukum-hukum yang lurus. Lurus di sini maksudnya yang adil,
yang tidak ada penyimpangan, tidak ada kekeliruan, yang lurus isinya, Pak. Yang berarti kalau kita berpegang teguh pada Al-Qur'an, berarti kita berpegang teguh pada petunjuk yang lurus, Bapak Ibu sekalian. Ya. Berarti kalau kita berpaling dari Al-Qur'an, berarti sama seperti kita berpaling dari petunjuk yang lurus. Jadi bengkok, Pak. Jadi bukan aliran yang lurus lagi, aliran bengkok gitu ya. Gitu. Jadi bukan aliran garis lurus lagi, tapi aliran garis mencong alias bengkok gitu ya, dan sebagainya. Dan kalau itu di garis yang kita buat Bapak Ibu, itu biasa, nggak masalah gitu. Tapi kalau di dalam beragama kita tidak lurus, ini berbahaya Bapak Ibu sekalian ya. Makanya ini di ayat ketiga ini Bapak Ibu sekalian, ini mengajak kepada kita, ini adalah secara isyarat memerintahkan pada kita untuk berpegang teguh pada isinya Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran isinya itu adalah benar, Pak. Isinya itu adalah benar. Jadi tidak kemasukan kebatilan. Tidak ada kezaliman, tidak ada yang namanya mafsadah, kerusakan, tidak ada Bapak Ibu sekalian. Jadi adalah kitab yang lurus, yang adil, ya, yang di dalamnya isinya adalah hanya keadilan. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Intinya ayat 1 sampai berapa? Sampai 3 ini adalah sekali lagi isinya sanjungan, terkhusus kepada orang ahli kitab dan orang-orang musyrik yang menerima dakwah Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja Bapak Ibu sekalian, ini juga ya, mengenai kita sanjungan ini, karena kita termasuk orang yang mau menerima dakwah Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka berpecah belah. Maksudnya orang ahli kitab Bapak Ibu ya. Dan tidaklah orang-orang ahli kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani berpecah belah ya, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Kalau ayat 1 dan sampai 3, ayat 1, 2 dan 3 Bapak Ibu, isinya adalah sanjungan. Kemudian untuk ayat ini Bapak Ibu, ini adalah isinya adalah berupa celaan ya, cercaan dari Allah kepada orang-orang ahli kitab. Jadi Allah mengungkapkan bahwasanya orang-orang ahli kitab, mereka semuanya tidak berpecah belah, mereka bersatu, mereka berkumpul jadi satu Bapak Ibu. Sama-sama menunggu terutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi terakhir yang telah dijanjikan kepada mereka di dalam kitab mereka masing-masing Taurat dan Injil, yang sifat-sifatnya itu jelas sekali di dalam kitab-kitab suci mereka Bapak Ibu. Mereka semua sama-sama nunggu, Pak. Namun setelah datang Nabi Muhammad SAW tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, tidak sesuai dengan harapan mereka. Harapan mereka tuh datang itu dari golongan mereka sendiri, dari golongan Yahudi juga gitu, atau Nasrani juga gitu. Karena nggak sesuai dengan dari golongan Bani Israel gitu ya maksud saya. Nah, tapi karena tidak sesuai dengan angan-angan mereka, ternyata Rasul akhir yang diutus itu adalah dari kalangan bangsa Arab. Akhirnya mereka berpecah belah Bapak Ibu. Makna berpecah belah itu sebagian ada yang beriman, khususnya sebagian kecil ada yang beriman, dan sebagian besar tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena benci, karena iri Rasul yang terutus itu bukan dari golongan mereka. Ya, karena memang cirinya orang Yahudi itu punya sifat iri Bapak Ibu, nggak suka iri gitu ya. Karena memang kata orang-orang itu iri tanda tak punya gitu ya, iri tanda tak mampu gitu. Karena memang mereka nggak mampu menjadikan Rasul itu dari kalangan mereka, akhirnya mereka iri. Dan dari sini sebenarnya membuat kita Bapak Ibu sekalian ini mendapatkan peringatan, jangan kita memiliki sifat iri. Sebab yang benar-benar memiliki sifat iri itu adalah sifatnya orang Yahudi. Jadi jangan mirip dengan orang Yahudi yang memiliki sifat iri. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya ini adalah celaan. Dikarenakan Bapak Ibu sekalian, mereka tidak mau beriman. Itu maksudnya berpecah belah. Seperti itu, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Jadi ada minimal 2 kubu, Pak. Ada kubu yang beriman dan kubu yang tidak beriman. Kubu yang tidak beriman itu pun itu terpecah belah menjadi banyak, Pak. Makanya dalam suatu riwayat orang Yahudi itu terpecah menjadi berapa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Orang Yahudi terpecah menjadi berapa Bapak Ibu?
iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Atau ala ihda aw isnataini wa sab'ina firqatan. Orang Yahudi dahulu terpecah menjadi berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? 70 berapa Pak? 72 Bapak Ibu ya. 72 golongan. Orang Nasrani pun sama Bapak Ibu. Terpecah belah menjadi 72 golongan. Dan ternyata umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Lebih banyak Islam. Gitu ya. Walaupun nabinya benar sampai akhir zaman, ternyata orang Islam, umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Dan yang satu masuk ke dalam surga, mereka lah yang memiliki pemahaman Nabi dan para sahabatnya itu tadi ya. Jadi tidak menyimpang gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, ini maknanya berpecah belah. Udah akhirnya mereka tidak satu kata lagi, Pak. Ya, tidak satu kata. Dan memang dari dulu yang namanya orang yang tidak beriman itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang beriman. Sekali lagi ini adalah celaan pada ahli kitab yang tidak beriman kepada Allah setelah datang bukti yang nyata. Jadi kenapa Nabi Muhammad, terutusnya Nabi kita Muhammad SAW disebut Al-Bayyinah, Pak? Yang maknanya adalah bukti yang nyata. Karena terutusnya beliau itu adalah merupakan bukti yang sangat jelas. Ya, dan ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwasannya penyimpangan mereka, tetapnya mereka di dalam kekufuran, kesyirikan dan agama mereka yang lama itu adalah bukan karena ketidakjelasan isi kitab suci mereka, tidak. Tapi dikarenakan sudah jelas ibarat jelasnya matahari di siang hari bolong, Pak. Jadi ternyata mereka sudah jelas isi kitabnya seperti itu, ternyata mereka tetap kufur dan tetap menjadi orang yang tidak beriman pada Allah dan terutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya mereka jadi orang kufur itu bukan karena apa, Bapak Ibu sekalian? Bukan karena mereka nggak jelas. Mereka sudah jelas, bahkan mereka orang berilmu, Pak. Nah, di dalam ayat 4 ini Bapak Ibu, hanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan mencela orang ahli kitab. Kenapa demikian itu Bapak Ibu? Kenapa Allah mencela ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tidak beriman pada terutusnya Nabi Muhammad SAW. Padahal yang tidak beriman terhadap terutusnya Nabi tidak hanya orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani saja. Di sini dijelaskan oleh ulama Bapak Ibu sekalian bahwasannya alasan Allah hanya menyebutkan ahli kitab dikarenakan orang ahli kitab itu adalah orang-orang yang sudah berilmu, sudah mengerti isi kitab Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab yang mereka baca. Namun mereka tetap tidak beriman. Makanya mereka menjadi orang yang pertama kali kafir ya. Pertama kali kufur terhadap nabi dan juga kitabnya. Makanya di dalam Al-Baqarah masih ingat Bapak Ibu sekalian, wa aminu biman zaltu musaddiqal lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Dan berimanlah kalian kepada kitab yang telah aku turunkan, yang membenarkan kitab suci yang ada pada kalian. Jadi kitab ini yang saya turunkan, di kitab terakhir maksudnya, yang saya turunkan ini adalah kitab yang membenarkan dan memperkuat kitab suci yang ada pada tangan-tangan kalian. Wala takunu awwal kafirin bih. Dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir terhadap Al-Quran. Nah, karena mereka tidak mau, berarti mereka orang yang pertama kali kufur terhadap dakwahnya Rasulullah SAW. Adapun orang-orang musyrik jahiliyah di Mekah, adapun orang-orang musyrik jahiliyah yang ada di Madinah, nah, karena Madinah saat itu bineka Pak ya, berbineka itu pemahamannya. Mereka adalah orang yang tidak mempunyai kitab Pak. Jadi orang musyrik tapi mereka tidak punya kitab, nggak ada kitab suci yang mereka nggak ngerti gitu ya. Nah, adapun orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka orang musyrik tapi dari kalangan ahli kitab sehingga mereka memiliki kitab samawi. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Ini istilahnya disebut orang yang sudah keras kepala, keras hati, sulit masuk hidayah kalau memang Allah Subhanahu wa taala tidak tunjukkan mereka. Walaupun bukti sudah di depan mata Bapak Ibu, nyata betul, dari tanda-tandanya sudah tahu Bapak Ibu. Ya, dari tanda-tandanya sudah jelas. Bahkan orang-orang Yahudi itu banyak menguji Nabi dengan pertanyaan gitu ya. Namun ternyata Nabi kita SAW itu telah banyak menjawabnya. Tapi yang namanya tidak beriman tetap tidak beriman. Jadi sekali lagi ayat 4 ini adalah berisi celaan. Kemudian ayat 5 Bapak Ibu sekalian menunjukkan tentang masalah hal. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Padahal Bapak Ibu sekalian,
mereka tidaklah disuruh, tidaklah diperintah oleh Allah di dalam kitab-kitab mereka maksudnya. Melainkan supaya mereka menyembah kepada Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Dengan memurnikan agama kepadanya. Dalam keadaan hanif, dalam keadaan apa Bapak Ibu? Dalam keadaan hanif. Hanif itu adalah condong pada kebenaran, meninggalkan kebatilan, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Itu sebenarnya yang disuruh, Pak. Ya, ulang. Sebenarnya orang-orang Yahudi dan Nasrani di dalam kitab-kitab suci Taurat dan Injil itu hanya diperintah untuk beribadah pada Allah yang murni esa, tidak beribadah pada yang lain. Kemudian condong kepada kebatilan, condong kepada kebenaran, meninggalkan kebatilan, menegakkan sholat dan menegakkan sholat dan juga menunaikan zakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini menunjukkan bahwasannya orang Yahudi sebenarnya setelah datangnya Muhammad SAW mereka tidak mau beriman, maka mereka beralasan bahwasannya Allah perintahkan kepada kami untuk tetap di dalam agama kami yang dahulu. Nah, perhatikan Pak. Nah, ayat yang 5 ini adalah isinya mendustakan mereka. Selain menganggap klaim mereka, prasangka mereka, ucapan mereka adalah ucapan yang dusta. Nggak benar begitu. Padahal Bapak Ibu sekalian, mereka disuruh di dalam apa? Di dalam kitab suci mereka untuk beribadah kepada Allah yang esa. Memurnikan agamanya. Kemudian condong pada kebenaran, meninggalkan kebatilan. Kemudian menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Ternyata mirip syariatnya Bapak Ibu ya, dengan apa yang ada di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Wa dzalika dinul qayyimah. Dan demikian itu adalah agama yang lurus, Pak. Ini adalah agama yang lurus. Jadi agama yang lurus, Bapak Ibu, adalah agama yang bersih dari syirik, Pak. Ya, agama yang bersih dari kesyirikan. Jadi kalau agama itu kecampur dengan adat-adat yang ternyata di dalamnya ada menduakan Allah, berarti itu bukan agama yang lurus, itu agama yang bengkok, mencong itu orang Betawi bilang gitu ya. Agama yang tidak lurus lagi Bapak Ibu ya. Makanya ini berbahaya. Dia bertauhid, dia tidak syirik pada Allah. Namun ternyata dia tidak menegakkan sholat. Ya berarti agama dalam diri seseorang itu juga mencong Bapak Ibu, juga bengkok gitu ya, tidak lurus. Dia bukan berada di jalan yang lurus. Begitu juga kalau tidak zakat. Jadi semuanya harus ditetapi, begitu juga dengan syariat semuanya Bapak Ibu. Dan ayat 5 ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwasannya usul di situ maksudnya adalah dasar, ya, prinsip dasar dari syariat yang dibawa oleh para nabi terdahulu dan nabi kita Muhammad SAW adalah satu, Pak, yaitu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau disebut Islam itu bisa Islam secara umum dan Islam secara khusus. Ya. Kalau Islam secara umum adalah Islam yang dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu dan nabi kita Muhammad SAW. Berupa apa? Berupa ajaran yang mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah yang Maha Esa saja, tidak pada yang lain, ya. Kemudian menegakkan sholat dan menunaikan zakat dan sebagainya. Nah, itu Islam secara umum, Pak ya. Walaupun syariatnya berbeda-beda, Pak. Tapi intinya semua Tuhannya sama, mengajak pada Tuhan yang sama. Kitab sucinya beda-beda, tapi semuanya adalah, Bapak Ibu sekalian, itu Islam. Mungkin agama, bukan agama, bahasa. Bahasa di dalam kitab sucinya berbeda-beda. Tapi Bapak Ibu sekalian, ya, dalam keadaan demikian itu, isinya adalah tetap mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, memurnikan Allah. Semuanya sama, Pak. Jadi kalau dikatakan agamanya para nabi terdahulu dan nabi yang terakhir adalah Islam. Kemudian Islam secara khusus adalah syariat yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi penyempurna syariat-syariat yang telah terdahulu, yang menjadi apa? Yang menjadi pamungkas dan penghapus syariat-syariat yang terdahulu. Sebab di dalam syariat Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mencukupi dari syariat-syariat yang telah lalu. Artinya semua ajaran inti dari syariat yang lalu itu ada di dalam syariat Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah.
Ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka dulu tuh diperintahkan untuk ibadah pada Allah, kemudian mengikhlaskan niat, Pak. Mengikhlaskan niat di dalam beribadah, Pak. Beribadah, mengikhlaskan niat di dalam agama dan beribadah. Nah, para sebagian ulama Bapak Ibu sekalian, ya, banyak dari ulama, dari imam-imam kita, imam kita, ulama-ulama terdahulu seperti Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, kemudian Imam Asy-Syafi'i mengambil dalil dari ayat ini, Pak, ayat kelima nih, Pak, ya. Bahwasannya amal, jadi amalan-amalan itu masuk ke dalam apa Bapak Ibu? Jadi kalau disebut amal itu masuk di dalam nama keimanan. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasannya amal-amal sholih atau amal-amal ibadah itu masuk di dalam nama iman. Artinya kalau disebut iman, Pak, maka konsekuensinya juga harus beramal. Maksudnya begitu, Pak, ya. Saya ulang, banyak para ulama ya memberikan dalil, memberikan kesimpulan ya bahwasannya di dalam ayat ini terdapat bukti dan juga dalil bahwasannya amal-amal itu masuk di dalam nama keimanan, di dalam iman. Artinya kalau kita sebagai orang beriman ya konsekuensinya harus beramal, Pak. Beribadah pada Allah, sholat juga, zakat juga, berbuat baik kepada sesama dan sebagainya. Jadi begitu. Jadi nggak bisa iman itu hanya amalan hati saja, kemudian tidak diwujudkan dengan actionnya, tidak bisa Bapak Ibu. Karena semua ulama berpendapat demikian. Kemudian para ulama juga berpendapat Bapak Ibu sekalian dari ayat ini. Halo Bapak Ibu, suara saya jelas apa tidak Bapak Ibu? Suara saya jelas apa tidak Bapak Ibu? Jelas. Jelas, baik. Ustaz. Baik. Sebagian ulama juga menyimpulkan dari ayat ini Bapak Ibu sekalian ya, bahwasannya setiap beramal harus Halo? Jadi setiap amalan itu membutuhkan ikhlas. Jadi setiap beramal membutuhkan niat Bapak Ibu. Karena di dalam ayat ini menunjukkan bahwasannya mereka diperintahkan untuk beribadah pada Allah dengan ikhlas. Beribadah pada Allah dengan ikhlas di dalam ibadah tersebut. Dan ikhlas itu tidak akan bisa terwujud tanpa niat. Berarti ayat ini juga bisa disimpulkan oleh sebagian ulama bahwasannya setiap beramal harus dengan niat. Dalilnya niat mana Pak? Ini tadi kata mukhlis itu adalah asal kata dari ikhlas. Nah ikhlas itu tidak akan mungkin tanpa niat. Jadi begitu Pak ya. Maka kalau kita lihat ayat-ayat yang menjelaskan tentang ayat di dalam kitab fikih Pak, maksudnya pembahasan fikih tentang masalah niat, maka banyak ulama yang menukil ayat ini wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya itu tadi Pak ya. Karena memang ikhlas itu harus butuh niat juga. Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Dan kita tidak usah terpengaruh Bapak Ibu dengan ucapan orang-orang munafik ya dari kalangan ya sebenarnya terpengaruh dengan pemahaman kufur. Bahwasanya kalau orang menetapi agama dengan dengan baik ya, kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, rajin sedekah, membaca Al-Qur'an, menutup aurat, itu adalah orang yang di antara mereka menganggap itu adalah aliran radikal, gitu ya. Sebagian orang berkata demikian Bapak Ibu sekalian. Dan bahkan disematkan di dalam diri orang-orang yang berpegang teguh pada agama dengan julukan-julukan yang buruk Bapak Ibu. Namun Allah yang mengatakan wazalika dinul qayyimah. Itu sebenarnya adalah agama yang lurus itu Pak. Jadi kalau mau agama yang lurus harus demikian. Ya, seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab. Ahli kitab itu apa tadi Bapak Ibu? Masih ingat apa? Orang Yahudi dan Nasrani ya Bapak Ibu. Dan juga orang ahli kitab dari kalangan orang-orang musyrik. Mohon maaf. Dan juga orang-orang kafir dari kalangan orang-orang musyrik. Orang musyrik di sini adalah penyembah berhala, baik musyrik Mekah maupun musyrik yang ada di Madinah.
Jadi sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka berada di dalam neraka jahanam, kekal selama-lamanya di dalamnya. Jadi kekal berada di dalamnya. Namanya kekal itu Bapak Ibu nggak ada keluar, nggak ada berhenti, nggak ada selesainya Bapak Ibu ya. Siksaan tersebut terus ada gitu ya, dan nggak pernah usai. Ya, seperti itu. Ulaika hum syarrul bariyah. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Maksudnya di sini sebagian ulama menafsirkan seburuk-buruknya makhluk, maksudnya adalah seburuk-buruknya makhluk yang berada di zaman Nabi, Pak. Seburuk-buruknya makhluk yang ada di zaman Nabi. Jadi kalau dikatakan seburuk-buruknya makhluk ini maksudnya adalah seburuk-buruknya makhluk yang menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab di sana ada orang yang paling buruk lagi dibandingkan orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, Pak. Jadi sama-sama kafir, namun ternyata ada yang lebih buruk daripada orang Yahudi dan Nasrani yang tidak beriman pada Nabi, yaitu Firaun contohnya. Firaun, kemudian ada lagi Namrud ya, yang tidak beriman pada Nabi Ibrahim. Kemudian orang kaumnya para nabi yang disiksa oleh Allah dikarenakan mereka tidak percaya kepada kerasulan nabi-nabi tersebut dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, maksud dari mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk, maksudnya adalah tidak seburuk-buruknya makhluk sepanjang zaman dan tempat, tidak Pak ya, sepanjang sejarah kan. Tapi maksudnya adalah sebagian ulama menafsirkan seburuk-buruknya makhluk yang menjumpai Nabi maksudnya. Sebab di sana ada yang lebih buruk dibandingkan mereka seperti tadi yang kita katakan. Termasuk yang nyembelih ontanya Nabi Soleh, Pak. Itu termasuk yang lebih buruk, Pak. Nah, maksudnya seburuk-buruknya makhluk adalah yang menjumpai Nabi. Nah, ayat 6 ini Bapak Ibu sekalian adalah berisi tentang balasan. Jadi mengungkapkan tentang balasan orang yang setelah datang bukti yang nyata, ya, bukti yang terang-terangan tentang terutusnya Nabi, ternyata mereka Bapak Ibu sekalian tidak mau mengimani Nabi Muhammad SAW, baik dari kalangan ahli kitab maupun orang-orang musyrik, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam selamanya, Pak. Dan ini sesuai Bapak Ibu sekalian, ya, dengan sabda Nabi yang mulia. Ingat Nabi pernah bersabda Bapak Ibu dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, "Wallazi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati Yahudiyun aw Nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Ini keyakinan kita Bapak Ibu. Bahwasanya demi zat yang jiwaku di tangannya, maksudnya demi Allah, tidaklah ada seorang pun yang mendengar kerasulanku, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman terhadap kerasulanku. Udah dengar kerasulan Nabi, tapi nggak mau beriman Bapak Ibu, melainkan kata Nabi apa? Dia termasuk penghuni neraka. Ini keyakinan kita Bapak Ibu sekalian, ya, keyakinan kita. Dan kita tidak boleh mengatakan bahwasannya bisa jadi mereka itu benar, nggak bisa bilang begitu. Makanya siapa saja yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir, Pak. Ya, saya ulang. Siapa saja orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia sendiri yang kafir, Pak. Ini mengkafirkan orang yang non-muslim, Pak ya. Tapi kalau orang yang bukan muslim tidak boleh dikafirkan. Nah, gitu, Pak. Tidak boleh sembarangan dikafirkan. Dia beragama Islam walaupun dia sesat, banyak maksiat, mungkin ada pemikiran sesat, nggak boleh langsung kita kafirkan Bapak Ibu. Tapi kalau sudah non muslim ya kenapa tidak? Nah, ini adalah seperti itu Bapak Ibu. Dan ayat ini kita lihat Bapak Ibu sekalian, kita lihat ternyata Allah itu ya itu tadi mengungkap ya keburukan dari orang-orang ahli kitab yang mana mereka tidak beriman itu bukan karena nggak jelas, tapi karena sudah jelas tapi tetap ngeyel, keras kepala, ya, hatinya keras ibarat batu Bapak Ibu ya. Tidak bisa, bahkan lebih keras dibandingkan batu. Dan ini sekali lagi adalah balasan. Ini adalah peringatan ya. Ini orang ahli kitab ketika Nabi membaca ayat ini, mereka dengar Pak. Mereka dengar Pak. Nabi mendapatkan wahyu, mereka tahu Pak dari kabar-kabar itu. Orang yang kafir, dari kalangan ahli kitab dan orang musyrik,
di dalam neraka jahanam. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian. Jadi ayat ini udah jelas Pak, ayat pertama dan juga ayat 6 ini menunjukkan bahwasannya orang ahli kitab adalah orang kafir Pak. Mau diapain lagi Pak? Mau diapain lagi coba? Apakah dikatakan yang lain, ditafsirkan yang lain? Nah, tidak boleh Al-Quran ditafsirkan dengan penafsiran-penafsiran yang berbeda dengan kalangan dahulu Pak. Jadi ibaratnya penafsiran Al-Quran itu adalah perlu otoritas, tidak sembarangan orang berbicara Pak ya. Jadi orang-orang yang sudah pemikirannya sesat menafsirkan Al-Quran itu nggak diterima Pak tafsirannya Pak ya. Jadi demikian. Kemudian yang berikutnya innalladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal salih. Masuk di dalamnya adalah orang beriman, ya orang ahli kitab yang beriman, orang yang asalnya musyrik ya. Kemudian beriman, termasuk kita di dalamnya nih Bapak Ibu, khususnya orang-orang beriman dan beramal solih Pak, baik amal soleh yang wajib maupun yang sunnah. Berarti memang menunjukkan iman dan amal soleh ini adalah gandengan terus. Mereka itulah sebaik-baiknya makhluk Pak. Ya, saya ulang, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Nah, dari ayat 7 ini Pak, karena orang beriman dan amal soleh adalah sebaik-baiknya makhluk, sebagian dari sahabat Nabi, bagian dari ulama salaf menyimpulkan orang beriman yang salih, ya orang beriman yang salih, dia kedudukannya lebih baik dibandingkan para malaikat. Ini adalah kesimpulan mereka Pak ya. Karena Allah berfirman ulaika hum khairul bariyah. Jadi sebaik-baiknya makhluk. Jadi orang beriman itu lebih baik ya, orang beriman yang salih itu lebih baik dibandingkan malaikat kedudukannya. Ya, seperti itu. Dan apapun kondisinya Bapak Ibu, itu adalah penafsiran sebagian ulama salaf. Ala kulli hal ya, kalau sudah dapat khairul bariyah ini adalah pangkat terbaik ya. Berarti ini harus kita kejar Bapak Ibu ya. Makanya pendidikan kita terhadap anak-anak kita adalah menjadi orang yang beriman dan mau beramal sholih. Iman saja tapi tidak beramal sholih Pak, banyak maksiat ya. Enggak menjadi khairul bariyah Bapak Ibu. Dia beramal kebaikan tapi tidak ada iman Pak, dia kafir Pak. Dia juga bukan khairul bariyah Pak, bisa jadi syarrul bariyah. Jadi iman dan amal solih ini adalah suatu gandengan yang benar-benar tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu sekalian. Makanya karena ini akan membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah dia beriman dia akan meningkat ketakwaannya dan mereka akan menjadi khairul bariyah. Ini PR kita Bapak Ibu, membentuk generasi yang khairul bariyah di dunia maupun di akhirat. Ya. Keimanan Pak ya. Maka pembangunan yang terbaik adalah pembangunan iman. Sebab kita mati Bapak Ibu sekalian menghadap Allah, termasuk pemimpin itu mati menghadap Allah, yang akan ditanya di hadapan Allah adalah pembangunan iman di dalam dirinya. Kalau pemimpin akan ditanya bagaimana pembangunan iman di dalam diri rakyatnya, itu akan ditanya Pak. Tapi kalau yang dia urusin adalah pembangunan infrastruktur yang bisa terlihat begitu saja Pak, tapi imannya rakyat itu tidak diperhatikan, ya ini bahaya pemimpin seperti ini Bapak Ibu sekalian. Itu akan ditanya kenapa dia tidak mencegah aliran sesat masuk ke Indonesia. Kenapa orang-orang yang mempunyai pemikiran sesat menghina Islam itu tidak dihukum dan sebagainya. Itu semua akan ditanya Bapak Ibu sekalian. Karena sekali lagi iman dan amal saleh adalah pangkat terbaik. Ya, kita mau mendapatkan bintang jasa apapun, tapi kalau tidak ada iman dan takwa, iman dan amal saleh, maka kita akan menjadi syarrul bariyah naudzubillah ya. Namun kalau kita tidak punya jasa pangkat apapun, tapi kita punya iman dan takwa, itulah yang nanti akan bermanfaat bagi kita. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, ayat yang terakhir Allah menjelaskan tentang balasan bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Ketika di dunia dia menjadi khairul bariyah, kita lihat jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Jadi balasan mereka di sisi Allah, di sisi Rabb mereka itu maksudnya Tuhan mereka, adalah surga Aden. Aden itu maksudnya adalah surga yang abadi, Pak. Surga yang kekal. Yang mengalir dari bawah mereka, maksudnya bawah mereka di sini maksudnya adalah bawah istana-istana surga. Yang mengalir dari bawahnya, maksudnya bawahnya istana-istana surga. Sungai-sungai. Wah, indah pokoknya, Pak. Kalau rumah kita teraliri sungai, di bawahnya juga indah, Pak. Jadi sungai, rumah tinggi, Pak.
Jadi surga itu rumahnya tinggi-tinggi, Pak. Rumahnya tinggi-tinggi, kemudian rumahnya itu dalam bisa terlihat dari luar, luar bisa terlihat dari dalam. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian sungainya itu adalah mengalir dari bawah istana-istana surga itu. Ya, betapa indah, Pak. Betapa indah, mau minum tinggal nyemplung gitu ya. Terus di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sungai-sungai surga. Kalau Bapak Ibu ingin mengetahui sungai surga itu apa saja, silakan buka surat Muhammad ayat 15 Bapak Ibu sekalian. Ya, di situ dijelaskan ada 4 sungai. Jadi rumah-rumahnya ahli surga itu di bawahnya dialiri 4 sungai Bapak Ibu. Ada sungai air putih, ada sungai air susu, ada sungai madu, Pak. Ada sungai khomer, walaupun namanya khomer, ya mirip namanya khomer di dunia, tapi tidak ada khomer di sana, Pak. Maksudnya khomer itu kan biasanya kan hanya namanya saja, Pak. Di dunia itu khomer itu bisa menghilangkan akal. Namun kalau di akhirat, Bapak Ibu sekalian, itu khomer itu tidak sampai menghilangkan akal. Hanya namanya saja, tapi tidak ada la yusaddauna anha wala yunzifun. Nggak pusing. Nggak dibuat pusing dan nggak dibuat mabuk, Pak ya. Seperti itu. Jadi demikian Bapak Ibu. Jadi orang ahli surga Bapak Ibu sekalian, ini hanya sebagian nikmat surga yang tetap yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, maksudnya di bawah istana-istana surga. Ini baru satu nikmat Bapak Ibu ya. Baru satu nikmat. Ya, seperti itu. Dan sungai-sungai yang mengalir di kaplingan-kaplingan surga nanti itu berasal dari lautan sungai. Lautan sungai yang ada di Al-Kautsar, Pak. Jadi seperti itu ya. Kemudian khalidina fiha abada, mereka kekal abadi di dalamnya. Enggak keluar Bapak Ibu. Orang ahli surga kalau sudah masuk itu enggak ada satupun yang salah vonis. Mohon maaf, kamu bukan ahli surga, kamu keluar dari surga. Enggak ada Bapak Ibu ya. Enggak ada Bapak Ibu. Jadi kalau sudah masuk surga, dia akan kekal abadi selama-lamanya. Nggak akan keluar Bapak Ibu dari surga, nggak akan mati gitu ya, akan sehat terus selama-lamanya, nggak akan mati, nggak akan sehat terus, nggak akan sakit, akan hidup terus, nggak akan sakit. Kemudian kecantikannya juga dan ketampanannya akan tidak pudar ya, jadi akan tidak pudar di sana, jadi akan umurnya muda terus Pak. Jadi umurnya itu seperti Nabi Isa saat diangkat, yaitu 30 sampai 33 tahun. Tinggi terus, ya, muda terus, ya, seperti itu Pak, baik terus. Nah, kemudian kenikmatan surganya nggak pernah habis, ya, terus Pak. Jadi berpindah-pindah dari satu tempat nikmat ke tempat nikmat yang lain, Pak. Jadi begitu. Jadi di surga itu isinya adalah seperti orang yang pelesiran, Pak. Seperti orang yang apa? Pelesiran, wisata, Pak. Karena semua yang dikunjungi itu adalah kerajaannya sendiri, Bapak Ibu. Sekali lagi, semua yang dikunjungi itu adalah kerajaannya sendiri, Ibu. Jadi bukan kerajaan yang lain, kerajaannya sendiri. Dan kerajaan yang terbesar, terendah dari surga, itu adalah 10 kali lipat dunia. Bayangin, Pak. 10 kali lipat dunia, Masya Allah. Ya. Nah, ini akan kekal abadi di sana, Bapak Ibu. Dan kalau saya ngajar, Pak, di kalangan anak-anak itu biasanya mikir, tuh, Pak. Kita bosen nggak di sana, Pak, gitu ya? Nggak ada istilah bosen di sana, gitu ya. Jadi ahli surga nggak akan mengalami rasa bosan, Bapak Ibu di sana. Jadi ahli surga akan terus-menerus di dalam nikmat tanpa ada rasa bosan sama sekali. Walaupun nikmatnya dan nikmatnya sekali lagi itu akan terbaharui. Jadi tidak akan pernah bosan dari nikmat-nikmat yang ada itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Allah meneruskan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Nah, para ulama menjelaskan tentang ayat ini Bapak Ibu sekalian, bahwasannya ridha Allah ternyata itu adalah kenikmatan terbesar. Sekali lagi, ridha Allah itu adalah kenikmatan terbesar yang Allah berikan pada ahli surga. Jadi sudah masuk surga udah senang, Pak. Jadi di dalam hadis disebutkan Bapak Ibu sekalian, ketika ahli surga sudah memasuki surga, kemudian Allah memanggil mereka. Ya, wa ya ahlal jannah araditum atau hal raditum, apakah kalian sudah senang? Apakah kalian ridho? Kemudian ahli surga berkata, Bapak Ibu sekalian,
Ya, bahwasannya malana la narda wa qad a'taitana malam tu'ti ahadan min khalqika atau kama qala Rasul. Ya Allah, gimana kami nggak ridho, gimana kami nggak senang. Sedangkan Kau sudah memberikan kepada kami apa yang telah Engkau berikan, apa yang belum pernah Engkau berikan pada seorang pun dari makhlukmu. Ya semua makhlukmu gak ada yang dikasih, cuman kami aja, gimana kami gak ridho ya Allah. Nah, inilah yang disebut Bapak Ibu sekalian, orang ahli surga itu akan dibuat bahwasannya dialah yang ternikmat dan terbaik kedudukannya. Walaupun dia mungkin melihat kedudukan yang lain, tapi dia tidak menganggap bahwasannya dia tersaingi gitu ya. Jadi akan dibuat dialah yang mendapatkan kedudukan paling mulia. Makanya dia berkata seperti itu Bapak Ibu. Padahal ya, sedangkan Kau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tidak Engkau berikan kepada seorang pun dari makhlukmu. Berarti dia merasa bahwasannya dialah yang paling nikmat Bapak Ibu. Sebagaimana ahli neraka itu nanti akan dibuat memiliki perasaan bahwasannya dialah yang paling berat siksaannya. Padahal bisa jadi dia termasuk orang yang paling ringan siksaannya. Seperti Abu Thalib, Pak. Abu Thalib karena dia mendapatkan syafaat dari Nabi sehingga siksaannya yang paling ringan. Dia disiksa itu hanya menginjak bara api di cekungan telapak kakinya, Pak. Atau dalam riwayat yang lain dia hanya memakai sendal yang terbuat dari api. Jadi telapak kakinya saja yang terbakar, namun otaknya itu mendidih, Pak. Nah, dalam keadaan begitu dia merasa bahwasanya dialah yang paling berat siksaannya, padahal dia yang paling ringan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dibalik. Dan ridho Allah itu seperti itu. Jadi ahli surga menjawab, gimana kami nggak ridho ya Allah? Engkau sudah memberikan pada kami apa yang tidak Engkau berikan pada seorang pun dari makhlukmu. Kemudian, maukah kalian saya beri tambahan dari itu? Apakah ada tambahan lagi Allah? Kemudian Allah berfirman gini Bapak Ibu. Ini nikmat plus lagi ya. Bahwasanya Allah berfirman, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum abada. Jadi saya akan menurunkan kepada kalian keridhoanku. Ya. Maka saya tidak akan marah lagi kepada kalian. Wah, tambah nikmat lagi Bapak Ibu. Allah ridho kepada mereka. Kemudian ini adalah tambahan kenikmatan yang paling besar, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi intinya para ulama menyimpulkan bahwasanya keridhaan Allah itu lebih besar dibandingkan surga itu sendiri. Jadi di surga itu ada dua nikmat puncak, Pak. Nikmat yang paling puncak itu adalah pertama ridho Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang kedua yang termasuk juga di puncak adalah nikmat berupa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian ya. Dan ini adalah perjuangan kita semua Bapak Ibu untuk bisa meraih surga. Ya, seperti itu. Karena Allah kalau sudah masuk surga Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, Pak ya. Dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu maksudnya balasan surga yang demikian indahnya gitu Bapak Ibu. Ini Allah bilang hanya bagi orang yang takut pada Rabb-nya. Takut kepada kedudukan Allah gitu ya. Takut ya melanggar kewajiban-kewajiban agama, takut melanggar larangan-larangan agama. Karena seperti itu sehingga dia hidupnya itu dipenuhi dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya mereka benar-benar bisa menjadi orang yang benar-benar mendapatkan surga itu Bapak Ibu sekalian. Nah, Imam Muhammad bin Al-Mukhtar Asy-Syangqiti Bapak Ibu sekalian menyimpulkan dari ayat dzalika liman khasyya rabbah Bapak Ibu. Jadi balasan dan ridha Allah itu Bapak Ibu hanya bagi orang yang takut pada Allah. Di sini dijelaskan bahwasannya di dalam ayat ini terdapat rahasia yang sangat besar. Ya. Terhadap rahasia yang sangat besar Bapak Ibu sekalian. Yaitu selayaknya bagi manusia, kita semua Bapak Ibu sekalian, ini adalah PR kita semua, hendaknya memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan sir dan alan, di dalam keadaan dia sendirian dan berada di hadapan manusia. Ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Dan ini selayaknya bagi seorang hamba memiliki muraqabah, perasaan merasa selalu diawasi oleh Allah. Ya. Sehingga bisa melahirkan rasa takut kepada Allah dan akhirnya dia walaupun Bapak Ibu sekalian nggak ada orang yang melihat dia berbuat maksiat tapi dia takut ya tetap takut pada Allah sehingga tetap menghindari maksiat itu. Seandainya dia
ya mungkin sehat-sehat aja Pak. Nggak sholat di masjid atau nggak sholat sama sekali, nggak ada yang tahu Pak. Tapi karena dia, ya Bapak Ibu sekalian, takut kepada Allah, takut nggak bisa masuk surga, akhirnya dia melakukan yang benar. Kita wudhu nggak benar juga nggak ada yang marahin Pak, nggak ada yang tahu Pak. Ya, kita menerima korupsi gitu, duit yang haram, contohnya duit tip gitu, gratifikasi misalnya kalau di kantor-kantor gitu, selain gaji kita datang ke klien terus dikasih hadiah, itu kalau kita ambil juga nggak ada yang tahu Pak. Tapi kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwasanya yang demikian itu adalah haram, ya sudah, kita jangan makan keharaman itu. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian. Ya, termasuk pelajar juga demikian. Apalagi pelajar dan mahasiswi. Saat ujian mid atau semester gitu ya. Seandainya dia nyontek ngelihat itu, mungkin dosen tidak tahu Pak. Tidak tahu Pak. Ya, mungkin dia naruh jawabannya di depan dia. Dosen melihat dia matanya ke depan terus gitu ya, dikiranya dia nggak akan. Tapi ternyata kalau dia melakukan itu tidak ada yang tahu, tapi dia harus tahu bahwasanya Allah itu tahu dan akan membalas dia. Jadi nyonteknya dia itu berbahaya bagi dia. Nauzubillah. Dan ini berlaku untuk semua Bapak Ibu sekalian yang berkenaan dengan masalah kewajiban agama dan tentang masalah larangan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan tentang masalah tafsir dari surat yang mulia ini, yaitu surat Al-Bayyinah. Yang sering kita dengar imam baca Pak ya, atau kita sendiri sering baca gitu. Ya, maka inilah tafsirannya Bapak Ibu sekalian ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Terima kasih Ustaz Fauzi. Monggo para sedulur, kalau ada yang ingin bertanya, ada Mbak Atia dari Purwokerto, ada dari Bekasi, ya yuk, monggo silakan. Tante Weda biasanya nanya ini. Kalau enggak, saya bacakan ada faedah-faedah yang halus Pak ya. Faedah-faedah yang halus dari ayat ini. Faedah itu maksudnya adalah kandungan-kandungan yang halus dari ayat ini Pak ya. Mungkin yang pertama adalah setiap rasul itu datang membawa Islam. Itu agama yang berisi ketundukan, ya, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, larangan dan perintahnya. Itu yang pertama Pak. Itu disebut Islam secara umum Pak ya. Adapun jadi ayat itu menunjukkan atau kandungan ini intinya adalah menganggap dusta klaim dari ahli kitab yang mereka mengklaim bahwasanya Allah menyuruh mereka untuk tetap di dalam agama mereka, yaitu agama Yahudi dan Nasrani. Nauzubillah. Kemudian di dalam surat ini Bapak Ibu sekalian, jadi ada kandungan bahwasanya ikhlas kepada Allah ini merupakan inti dari akidah, Pak. Ikhlas kepada Allah adalah merupakan inti dari akidah. Dan itu berada di dalam setiap risalah yang Allah turunkan. Ini adalah ada di dalam ayat kelima ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kandungan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari seorang pun setelah terutus Nabi Muhammad SAW, melainkan hanya Islam. Setelah Nabi diutus Bapak Ibu, sampai hari kiamat Allah Subhanahu wa taala nggak akan menerima agama apapun. Jadi hanya Islam yang dia terima. Itu harus kita yakini Bapak Ibu. Dan ini hanya kita jelaskan sesama kita saja. Adapun kalau di hadapan orang-orang non-muslim ya tidak perlu kita ungkapkan. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Karena kalau kita ungkapkan ya kita bisa menyakiti mereka dan itu tidak boleh. Kalau sudah menyakiti mereka, mereka akan kembali menyakiti agama, menyakiti kita, menyerang agama kita dan ini tidak baik. Sebenarnya mencela mereka itu, mohon maaf Pak ya. Sebenarnya mengkritik, mengkritik kemudian menghina agama dia pada dasarnya memang agama hina Pak. Itu tidak mengapa. Tapi karena Bapak ini ada karenanya. Tapi karena hal yang boleh ini menyebabkan hal yang buruk maka jadi tidak boleh Pak. Jadi intinya ya terakhir kesimpulannya berarti nggak boleh kita menghina agama mereka secara langsung gitu. Tapi kalau menjelaskan sesama umat Islam bahwasannya agama kita begini, kemudian kekeliruan Yahudi dan Nasrani, kesesatan mereka tidak mau menerima Islam bukan karena tidak ngerti, tapi karena mereka yaitu tadi keras kepala saja. Ini bukan menghina Pak. Ini bukan menghina, ini menjelaskan iman kita gitu ya. Ini menjelaskan iman kita. Jadi demikian. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian. Nah, maka siapa saja yang wafat, yang meninggal
di atas agama selain Islam sekarang ini Pak sampai hari kiamat, maka dia akan kekal abadi selama-lamanya di dalam neraka. Ini juga nggak usah kita sebutkan Pak, kecuali di kalangan umat Islam saja gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada surat ini Bapak Ibu sekalian menunjukkan al-khasyatu minallahi sabilul fauzi wal jannah wal najah. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasannya atau surat ini menunjukkan bahwasannya takut kepada Allah merupakan jalan kesuksesan Pak, dan juga kesuksesan mendapatkan surga dan keselamatan dari neraka. Maka siapa saja yang ingin selamat dari neraka Bapak Ibu sekalian ya sudah, kita harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang punya takut pada Allah itu dosanya dikit ya Bapak Ibu. Sekali lagi orang yang punya rasa takut pada Allah dosanya dikit karena jarang maksiat dia. Mau maksiat dia nggak berani. Kemudian yang berikutnya ya Bapak Ibu tentang tadi yang pertama Pak, yaitu Nabi membacakan surat Al-Bayyinah ini kepada sahabat Nabi yang mulia Ubay bin Ka'ab. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwasannya ya ini diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi bahwasannya Bapak Ibu sekalian bahwasanya Nabi membacakan kepada Ubay tujuannya adalah untuk mengajarkan manusia sifat tawadhu, rendah hati, Pak. Jadi sifat tawadhu, sifat tidak ada sombong. Agar seorang yang berilmu itu tidak memiliki rasa segan mengajarkan Al-Qur'an kepada orang yang stratanya ya, strata pendidikannya atau kedudukannya di bawah dia. Jadi tidak merasa malu. Seperti Nabi membacakan Al-Qur'an kepada Ubay saja. Ini Ubay adalah orang di bawah Nabi, tapi Nabi ya tidak sombong Bapak Ibu sekalian ya, tetap membacakan Al-Qur'an kepada orang yang di bawahnya atau lebih sedikit mungkin ya jabatannya, pendidikannya, kedudukannya dibandingkan dia. Jadi intinya mengajarkan ketidaksombongan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya silakan Bapak Ibu. Monggo. Berarti makna toleransi Bapak Ibu adalah membiarkan, Pak ya. Saya ulang, makna toleransi itu maknanya adalah membiarkan mereka di dalam keyakinan mereka. Itu nggak apa-apa mereka punya keyakinan gitu ya, nggak apa-apa biarin aja. Namun tidak perlu dan bukan makna dari toleransi kita ikut-ikutan hari raya, ikutan membantu di dalam melaksanakan hari raya mereka, nggak perlu. Mereka nggak perlu narik-narik kita dan juga kita tidak perlu menarik-narik mereka saat hari raya kita. Kemudian bukan termasuk toleransi menghormati mereka, Pak, bukan. Sebab Al-Qur'an ini mencaci maki loh, Pak. Keyakinan sesat Yahudi dan Nasrani gitu, Pak. Jadi bukan menghormati, menghormati itu kan kita menganggap mulia dia. Ya kita tidak menganggap demikian. Kita hanya membiarkan kok. Kita hanya memberi, ya silakan, nggak apa-apa silakan. Biarin aja. Namanya toleran itu kan maknanya membiarkan. Itu biarkan saja. Seperti itu Bapak Ibu. Dan perlu diingat, ini tolerannya hanya terhadap sesama terhadap non-muslim, Pak ya. Namun kalau orang muslim punya keyakinan yang sesat, ya tidak boleh kita biarkan, Pak. Tidak boleh kita toleran. Ini harus dibedakan ya Bapak Ibu. Contoh begini Bapak Ibu. Bahwasannya orang yang mengaku dirinya Islam, dia menghina Islam. Kalau orang Nasrani menghina Islam, menganggap Islam sesat, ya biarin aja. Al-Qur'an itu buatan Muhammad, ya biarin aja. Untuk keyakinan dia begitu nggak masalah, Pak. Ya gitu ya, nggak masalah. Cuma kalau itu yang ngomong adalah orang yang memang ngaku dirinya Islam, maka ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleran, Pak. Ya, kecuali kalau Anda pindah agama silakan. Tapi kalau orang mengaku orang Islam begitu tidak boleh. Wallahu a'lam. Monggo Bapak Ibu ada yang mau bertanya, dipersilakan. Lagi saya bisa saya jawab Bapak Ibu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tertarik tadi bahwa dengan peristiwa beberapa waktu belakangan ini Pak Ustadz. Ada salah satu Ustadz, ini sekarang lagi terkena kasus bahwa dia itu menghina agama lain. Dia adalah mu'alaf kebetulan, saya nggak sebut namanya. Nah,
Padahal mungkin dia sedang memberikan ceramah di dalam lingkungan kita sendiri, dalam ceramah Islam gitulah, bukan ceramah umum yang bisa semua orang lihat. Cuma sekarang kan dunia namanya juga dunia sekarang, kondisi semua diviralkan ya Pak Ustadz. Tanpa batas. Ya, akhirnya si Ustadz tersebut akhirnya sekarang berurusan dengan pihak yang berwajib dengan tuduhan bahwa Ustadz tersebut adalah menghina agama lain. Padahal Ustadz itu saya yakin nggak akan menghina agama lain karena memang sedang bicara masalah apa yang ada di dalam Quran, yaitu bahwa ahli kitab adalah termasuk orang-orang yang kafir itu gitu loh Ustaz. Ya, saya tahu kan Ustaznya, ya lagi ramai ini. Gimana menurut pendapat Iya Ustaz? Pak, saya tahu. Ya. Apa gimana yang ditanyakan apa Pak? Menurut pendapat Ustadz gimana sekarang kan dunia sekarang modelnya apa diviralkan. Jadi kalau kita ceramah-ceramah yang sifatnya umum kemudian ada yang orang yang mungkin nggak suka, akhirnya bisa diviralkan dan dengan tuduhan bahwa itu menghina Islam. Padahal dalam konteks kita sedang bicara masalah Al-Quran kita di kalangan kita sendiri gitu loh. Gimana menurut Baik, Pak Ustadz? Kalau menurut saya gini Pak ya. Ini singkat jawaban saya. Ya. Intinya adalah dakwah yang benar itu memerlukan akhlak juga Pak. Betul. Memerlukan kelembutan juga. Jadi tidak kasar di dalam berucap gitu. Ya, dia tahu kalau ucapannya itu diviralkan ya, hendaknya dia atur kata-katanya. Ya. Ini kalau saya melihat memang ya perlulah yang namanya kelembutan, kebaikan dari ucapannya itu. Jadi nggak bisa sembarangan dia langsung menyerang agama yang lain gitu. Karena dia tahu diviralkan dia harusnya hati-hati. Dia pilih diksi yang baik. Jadi karena dia termasuk orang yang mungkin pernah mewisuda banyak dari pendeta-pendeta, itu bukan berarti dia boleh langsung berkata yang tanpa batas gitu sesuai dengannya. Karena kalau saya juga pernah mendapatkan video dia memang udah, kalau menurut saya sih ya saya meyakini seperti yang tadi Bapak ya, saya setuju sepakat. Cuman saya dilihat dari sifat dia atau juga dari sikap dia ini seperti kalau menurut saya berlebihan. Jadi dia tidak memiliki kesopanan ya, terlalu kasar juga. Jadi dakwah itu perlu dengan kelembutan, kebaikan. Seharusnya dia sudah masuk Islam juga menunjukkan kebaikan itu. Dia harus memilih diksi yang baik kata-katanya. Jadi pilihlah kata-kata yang baik yang mungkin orang lain ya merasa tersinggung merasa terkoreksi agamanya, kemudian tapi dia tidak terlalu tersinggung karena kebaikan dia di dalam memilih kata-kata yang baik gitu ya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, yang saya bisa katakan ya tidak boleh ada kesombongan gitu ya. Tidak boleh ada kesombongan yang terlihat. Jadi hendaknya harusnya seperti itu. Ya nggak apa-apa, mungkin hanya Allah yang tahu ya tujuan dia apa gitu. Barangkali kalau memang Allah tahu niat dia ikhlas, memang itu mungkin cara pembawaan dia dan hanya Allah yang tahu. Ya mudah-mudahan Allah tolong dia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjaga dia dan juga seluruh umat Islam dan para dai yang ada. Amin, amin, amin. Ada lagi Pak, silakan Pak. Sudah 17.16 Ustaz, mungkin tidak ada yang tanya lagi, mau diakhiri dengan doa. Kita mungkin masih ada yang bertanya. Kayaknya monggo Ustaz ditutup dengan doa Ustaz. Baik. Itulah Bapak Ibu sekalian ayat ini. Nah nanti jangan lupa cara kita mentadaburi ayat ini adalah kita membaca pelan-pelan ayat ini. Seperti kemudian kita hayati tadi, kita ingat-ingat tafsirannya adalah seperti ini dan itu. Sehingga dengan kita membaca tadabbur ini Pak, contohnya membaca ayat 1-3, ini membuat kita bersyukur kepada Allah yang telah memilih kita menjadi orang Islam. Wah gitu Pak ya. Kemudian kalau kita membaca tentang ayat yang berbunyi celaan, ya kita juga tadabburi Allah ya kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala ya memperingatkan kita langsung Pak agar kita jangan sampai seperti itu gitu ya. Kemudian kalau Allah menjelaskan tentang neraka, ya kita ya merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara kepada kita. Ini menjadi nasihat jangan sampai kita seperti itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau kita membaca ayat yang berisi tentang balasan surga, khairul bariyah misalnya, ya kita
hayati, kita hadirkan perasaan bahwasannya saat itu Allah Subhanahu wa taala sedang berkata kepada kita, dan ini menjadi nasihat bagi kita bisa nggak seperti itu. Dan bahkan kalau orang itu benar-benar bisa mentadabburi dengan mengulang-ulang ayat itu dibaca bolak-balik, itu bisa menangis dia, Pak ya. Dia khawatir tidak bisa mendapatkan surga itu dan khawatir masuk justru dalam sifat ahli neraka. Nauzubillah, Pak ya. Semoga Allah memberikan manfaat bagi saya khususnya dan juga bagi Bapak Ibu sekalian. Dan apabila ada kekurangan, kata anti tidak berkenan, kemudian kekeliruan, itu murni dari saya ya Bapak Ibu sekalian. Murni dari saya dan juga dari syaitan, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita tutup Bapak Ibu sekalian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kembalikan kepada Bapak Dr. Widyo Nugroho. Silakan Anda tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Kita ketemu lagi. Sama Pak. 1 bulan yang akan datang. Insya Allah. Baik. Izin pamit Bapak Ibu. Enggak, Ustadz. Ya, Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.